Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada episode kali ini saya tergerak untuk mendokumentasikan mengenai usaha kuliner lobster air tawar. Ya, kenapa? Karena kebanyakan pemula yang baru terjun di dunia lobster air tawar, pertanyaannya biasanya adalah, nanti Pak, kalau saya sudah produksi, jualnya kemana? Ya, itu pasti pertanyaan pertama biasanya seperti itu, begitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, untuk pasar lobster air tawar itu ada terbagi beberapa bagian. Jadi kalau kita mau jual dengan jumlah paling banyak pengambilan, kemudian tapi harga yang paling murah itu adalah pengepul atau eksportir. Nah, itu sekali ngambil bisa sampai banyak sekali, tetapi harganya paling murah. Nah, kemudian di atasnya pengepul itu ada supplier. Itu supplier itu adalah orang yang menjual ke restoran. Begitu, dia mendapatkan barang dari pengepul untuk dijual ke restoran atau ke hotel dan seterusnya, atau ke supermarket dan seterusnya. Kemudian di atasnya supplier itu ada lagi yang harganya lebih tinggi lagi kalau kita mau jual ke sana, yaitu langsung ke hotel, restoran atau supermarket dan sebagainya. Kemudian di atasnya lagi restoran, hotel dan supermarket tersebut itu adalah kalau kita menjual langsung ke konsumen. Nah, ini kita akan bahas yang di situnya ya. Kenapa? Karena itu adalah harga yang paling tinggi. Kalau kita mau dapat harga lobster air tawar tertinggi, maka kita jual ke konsumen langsung. Nah, jual ke konsumen langsung itu ada dua cara. Yang pertama, kita jual dalam bentuk mentah. Jadi lobster air tawarnya itu kita tawarkan dalam bentuk hidup ataupun beku dalam kondisi mentah. Jadi si konsumen itu nanti dia harus mengolah sendiri lobsternya menjadi masakan, begitu ya. Nah, ada alternatif kedua adalah kita menjual ke konsumen itu sudah dalam bentuk jadi. Jadi dalam bentuk masakan lobster yang sudah siap saji. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu bisa dilakukan bisa dari rumah. Bapak Ibu sekalian mendapatkan pesanan dari rumah, kemudian Bapak Ibu masak lalu kirim menggunakan Gojek ataupun transportasi lainnya begitu, atau Bapak Ibu sekalian membuka restoran begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tergerak untuk mendokumentasikan seluruh restoran atau orang yang berusaha menjual lobster secara dalam bentuk masakan di seluruh Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan saya bisa melakukannya Bapak Ibu sekalian, dan saya akan mulai di video pertama ini mengenai masakan-masakan dan restoran lobster air tawar. Di video pertama ini saya akan membahas yang menjual menu masakan lobster air tawar di Sulawesi, lebih tepatnya di Makassar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian silahkan bisa menyaksikan bagaimana orang-orang dengan di skala rumahan ya maupun restoran menjual masakan lobster air tawar. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki usaha menjual masakan lobster air tawar, baik itu mungkin rumahan maupun juga yang sudah membuka restoran, silahkan hubungi saya. Di bagian deskripsi ada nomor handphone saya. Bapak Ibu bisa silahkan menghubungi saya. Jika saya ada kesempatan dan juga Bapak Ibu sekalian ada kesempatan, saya bersedia untuk datang ke tempat Bapak Ibu sekalian untuk boleh meliput mengenai masakan lobster air tawar yang Bapak Ibu tawarkan. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan menyaksikan tayangan perdana ini. Salam lobster. Oke, di sini ya tempatnya. Oke ya. Oh, jadi ini tempat budidaya lobster sekaligus tempat penjualannya ya. Wah, mantap nih. Nah, kemudian baru diambil bagian dalam dagingnya, dicocol dengan sambelnya. Mantap, pas. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampai di Bakso Legenda Goa. Ya, ini nggak cuma sekedar sembarang bakso Bapak Ibu, tapi juga menyajikan berbagai macam bakso. Dan salah satunya adalah bakso lobster. Wah, segera makan lobsternya, makan bakso lobsternya ya. Ini nggak cuma sekedar lobster Bapak Ibu, tapi juga namanya bakso lobster. Nah, ini kita coba nih resep rahasia. Ya, kita coba dulu ya. Gurih-gurih. Khas sidrap. Sidrap Aleko. Ada lobsternya. Lobster. Ya? Lobster. Oh, belum pernah kan? Belum. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya baru sampai di hotel di Makassar dan hari ini kita akan mengunjungi beberapa tempat yang menyediakan menu masakan lobster air tawar.
Ikuti perjalanan saya. Halo, apa kabar? Yuk. Yuk, Pak. Oke, di sini ya tempatnya? Oke, ya. Oh, jadi ini tempat budidaya lobster sekaligus tempat penjualannya ya? Wah, mantap nih. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini tempat display lobsternya. Jadi konsumen bisa lihat lobsternya seperti apa sebelum dimasak. Ya. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita akan menuju dapur nih untuk melihat bagaimana proses dari lobster mentah menjadi masakan lobster yang lezat. Ya, jadi lobster yang sudah dari kolam tadi, yang sudah waktunya panen, kemudian disiapkan. Di sini sudah dibelah ya. Ini lobsternya sudah dibelah dua. Jadi dibuka cangkangnya, kemudian bagian ekornya juga sudah dibuka, bagian kepala sudah dibersihkan di bagian-bagian yang merupakan isi perutnya. Nah, ini lobsternya kurang lebih ukuran sekitar 5 inci. Ini ada juga yang lebih dari 5 inci, ini mungkin sekitar 6 incian, sekitar 100 gram. Di sini lobsternya ada juga yang ukuran kecil, jadi ini ada beberapa ukuran ya, dari ukuran sekitar 30 gram sampai 100 gram yang akan kita olah, akan diolah di Nani Kitchen ya. Betul ya? Nani Kitchen ya. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, singkat cerita Nani ini akan menyiapkan dua masakan lobster ya dengan bumbu-bumbu rahasianya. Jadi ada dengan menu kira-kira saus padang dan asam manis. Jadi ada yang manis dan juga ada yang pedas begitu. Nah, ini sedang disiapkan bumbu saus padang ya dengan cabenya dan bumbu-bumbunya dengan resep-resep dari mamanya ya. Jadi ini benar-benar resep tradisional. Nah, biasanya nih masak lobster nih begitu kalau ada pesanan begitu ya? Iya Pak, kan karena soalnya saya itu sambil praktek kuliah, jadi setiap yang pesan chat pengantarannya ready-nya sore Pak. Oh, ini sekolah sekolah apa? Sekolah masak atau gimana? Sekolah bukan masak Pak, tapi Bukan? senang masak. Oh, jadi bukan kuliah masak bukan ya? Bukan, kuliahnya itu pariwisata, jurusan usaha perjalanan wisata Pak. Oh ya ya ya, Berkaitan. ada kaitannya lah ya, perjalanan wisata sambil makan lobster gitu ya. Iya. Jadi selama ini memasarkan produk lobsternya lewat apa nih? Lewat Instagram, lewat WA. Oh, lewat Instagram, WhatsApp ya. Oke. Sejauh ini memasarkannya ke mana aja nih? Ke teman, ke teman kerja di kantor. Masih di Kota Makassar ya? Kemarin sudah ada di Maros Pak yang pesan. Oh, sampai ada yang pesen sampai ke Maros. Iya. Oh, jadi dikirim ke Maros tuh udah mateng ya? Iya, udah matang. Oh, oke oke. Iya, biar cepet mateng, saya percepat aja ya videonya. Oke, kemudian dicampur ya lobsternya dengan saus padangnya ya. Oke. Iya, Bapak Ibu sekalian, ini lobsternya setelah diaduk-aduk dengan sambelnya sambil dimasak itu wanginya, aduh ampun, sangat menggoda selera. Kemudian dicampur dengan jagung ya, jagung rebus, aduh itu enaknya kelihatannya nih ya. Oke, nah kita sajikan di sini. Ya, biasanya Nani ini menjual lobsternya di dalam box, namun ini karena kita akan coba, makanya ditaruh di piring. Ini menunya lobster saus padang. Jadi tersajikan dua, saus padang dan asam manis. Bagi yang mau memesan, lihat Instagram saya. Instagram saya itu Ani Aulia underscore. Ani Aulia underscore. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan coba masakan daripada Nani Kitchen ini ya. Yang tadi kita udah lihat proses pembuatannya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana rasanya. Ya, silakan. Ini Bapak Ibu sekalian di rumah mungkin udah terlihat mau menjilat ya bumbu saus padangnya. Waduh, pedasnya mantap. Ayo,
Sambil makan lobsternya ya. Nah, cara makannya itu kita pertama buka dulu. Ya mungkin bisa bawa lebih dekat kameranya sini. Ya, bisa lihat lebih dekat. Nah, pertama kita buka dulu ekornya. Nah, ini udah dibantu dipotong, jadi lebih memudahkan kita. Nah, kemudian baru diambil bagian dalam dagingnya, dicocol dengan sambelnya. Mantep, pas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau masak lobsternya pas, itu dagingnya kenyal, jadi bukan keras ya. Jadi Bapak Ibu kalau makan lobster itu nggak seperti makan daging rendang gitu ya. Kalau Bapak Ibu masaknya terlalu lama, itu nanti kayak daging rendang, jadi agak keras. Nah, tapi kalau Bapak Ibu masaknya pas, itu kerasa kenyal-kenyal gitu ya. Jadi kruk-kruk gitu ya. Aduh, saya sulit menggambarkan ya. Bapak Ibu kalau mau membayangkan rasanya silakan pesen aja ya menu masakannya. Ini saya ambil lagi dagingnya, saya cocol dengan sambelnya. Ya. Nah. Mantap ya, sambil makan jagungnya. Pas banget, cocok makan daging lobster sama jagung, enak. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dibuka sampai ke paling belakang ya. Ini ada dagingnya. Nah, sampai habis kosong, benar-benar bersih. Nah, saya coba lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang suka, di bagian kepala ini juga terdapat bentar dulu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang suka, di bagian kepala ini juga sebenarnya bukan kotoran ya, tetapi di bagian kepala itu adalah lemaknya. Jadi bagian-bagian yang perlu dibersihkan itu adalah bagian yang dekat di belakang mata. Ya, ini di bagian belakang mata ini ada bagian yang perlu dibersihkan, tapi ini udah bersih. Jadi bagian dalam ini adalah isi kepalanya yang merupakan lemaknya. Itu adalah justru yang bikin gurih. Jadi Bapak Ibu jangan misalnya mau masak lobster, itu kepalanya dibuang, jangan. Justru kepala itu dimasak bersama dagingnya, itu untuk menciptakan rasa gurih dari kepada lobsternya, begitu ya. Jadi kalau yang suka, wah itu bisa diisep-isep dan sebagainya ya. Nah, ini di bagian capit ini juga ada dagingnya juga. Jadi Bapak Ibu kalau mau lebih mudah bisa menggunakan alat penghancur capit ya, seperti yang biasa dipakai buat kepiting dan sebagainya, gitu ya. Namun ini untuk mempercepat waktu kita makan dagingnya aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata nggak jauh dari sini itu ada dari tempat Ibu Nani tadi, itu ada kafe. Kafe ini juga bekerja sama dengan Nani untuk menjual masakan lobster air tawar. Ya, jadi bisa minum kopi sambil makan lobster. Ya, di sini ada menunya. Lobster saus Padang. Oke, yuk kita lihat lokasinya. Ya, di sini kita ketemu lagi dengan Nani, ya. Dia lagi ya. Ya, Pak. Ya, jadi ternyata Nani ini tidak hanya sekedar menjual lobster masakan lewat Instagram dari rumah, tapi juga bekerja sama dengan Abstract Coffee. Jadi kalau Bapak Ibu mau langsung datang ke sini, ya tidak pesan online tapi mau langsung dimasakkan di sini, kemudian panas-panas menikmati lobsternya sambil minum kopi, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa memesan. Ya, datang ke sini di Abstract Coffee sambil makan lobster, bisa minum kopi dan duduk-duduk nongkrong bareng ya bersama dengan teman-teman, rekan-rekan di sini makan menu lobster. Kita di mana ini? Di Makassar. Remix.
Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampai di Bakso Legenda Goa. Ya, ini nggak cuma sekedar sembarang bakso Bapak Ibu, tapi juga menyajikan berbagai macam bakso. Dan salah satunya adalah bakso lobster. Wah, ya. Jadi kita kesini untuk melihat yang namanya bakso lobster. Coba kita lihat ya. Oh, nih ada bakso lobster, bakso iga dan sebagainya. Halo Ibu. Ya, saya WhatsApp-WhatsAppan sama Pak siapa ya? Oh, Pak Anto ya? Oh, oke. Pak Antonya di mana? Oh, Bapak. Oh, iya. Iya, sama Bapak. Saya pikir siapa Pak Anto. Oke, ini di sini ada berbagai macam menu baksonya ya. Ada bakso cumi, bakso pangsit dan sebagainya. Dan salah satunya adalah di sini bakso lobster ya. Oke, Pak Anto ini, wah ini lagi disajikan ya. Ini ada bumbu-bumbunya. Wah, ini ada bakso lobsternya Bapak Ibu. Dan juga ada berbagai macam bakso ya. Jadi bagi Bapak Ibu pecinta bakso, nah di sini bisa puas-puasin dah ya. Bisa nyoba satu-satu bakso lobster, bakso apa lagi ini? Ini apa? Iga. Iga ya, bakso iga, bakso apa lagi nih? Ini daging. Daging, oh ya, oke macam-macam ya. Ada apa tadi, mozzarella dan sebagainya ya. Waduh. Nih Pak Anto udah berapa lama Pak jualan bakso nih Pak? Bakso lobster khususnya? Lobsternya baru, Pak. Baru ya? Iya. Oh. Baru dikasih menunya di sini. Oh, menunya baru. Baru. Oh. Gimana respon orang ketika ada tahu bakso lobster gimana Pak? Alhamdulillah, Pak. Lumayan ya. Kota ke sini. Oh, dari kota banyak kan di sini. Oh, orang dari kota. Ya, Makassar. Iya, karena saya cari-cari di Makassar jarang ya. Iya. Di sini dijualnya berapa Pak satu porsi bakso lobsternya? 25. 25.000 Iya. per bakso udah apa udah bihun apa segala macam sudah ya. Satu porsi. Satu porsi. Oh, oke. 25.000 udah bisa makan lobster ya. Iya. Kalau lobster laut harus ratusan ribu malah jutaan ya. Iya, benar. Iya. Oke, boleh nih Pak saya coba pesan ya satu porsi bakso lobsternya. Boleh? Ya. Oke, wah nih ya udah diambil. Jadi baksonya. Ya, ini porsinya. Oke, ini udah matang sebenarnya ya. Udah, sisa Tinggal dikuah. dipanasin kasih kuah aja ya. Iya, sudah kuah. Oke, ya ini Bapak Ibu, ini baksonya. Dia dibungkus daging ya, Iya, di dibungkus badannya bakso, ya. iya, dibungkus Oke, bakso. iya. Kalau di Jakarta biasa ekornya dibungkus. Oh, ekornya kalau Jakarta. Oh, Ya, kalau di sini badannya ya. Iya, Oke, badannya. baik. Ya, ini ya sebenarnya sederhana ya Bapak Ibu ya untuk masakan ini sebenarnya dibungkus bakso kepala badannya. Dan memang penting Bapak Ibu, kenapa badannya dibungkus bakso itu karena dari kepala itu sebenarnya bagian yang gurihnya. Iya. Jadi rasanya, wanginya dan sebagainya itu dari Nah. kepalanya. Nah, itu ketika dibungkus bakso kemudian direbus maka segala macam essence yang wangi dan sebagainya itu akan terserap ke daging baksonya. Begitu. Ya, oke, sekarang dikasih kuahnya ya, Bu ya. Ya, boleh. Oke, kemudian tinggal dikasih kuah. Iya. Wah, ya. Itu cukup? Segitu Kuahnya? cukup. Oke, daun Oke, ini, kasih daun. semuanya aja masukin. Boleh. Iya. Ini ada bihun, ada bawang, ada ini segala macam ya. Ininya yang rahasia ini. Wah, ini bumbu rahasia Iya, ya. bumbu rahasianya ini. Wah, ini kayak seperti restorannya SpongeBob ya. SpongeBob SquarePants. Nah, ini dia dikasih bumbu rahasia bakso legenda ya. Ya, bakso legend. Legend. Wah, ya. Ini kayak seperti main game ya, Mobile Legend. Mobile Legend. Ibu sendiri jual bakso udah berapa lama, Bu? Kalau saya terusin urusannya Bapak. Oh, sebelumnya dari Bapak. Iya, dari Waduh, Bapak. berarti ini udah berpuluh-puluh tahun dong ya? Iya, udah mulai dari tahun 1999. Oh, sudah berdiri ya? Iya, Sejak udah- 1999. Iya. Nggak pegel-pegel ya itu berdiri dari situ? Iya, Bapak dulu awalnya keliling, Pak. Oh, awalnya keliling. Keliling. Belum ada warung kan? Ah. Pas rumah, kebetulan ada warung kosong. Ah. Ya, dibikinkan warung. Oh, setelah itu baru ada warungnya di sini. Iya, warungnya. Cuma baksonya memang nggak lama, makanya dinamakan bakso legend. Oh, Iya, gitu. berarti ibu sebenarnya dari kecil udah bapak udah piara bakso, Iya. piara lagi, udah Dari jualan bakso ya. Kalau SMP, Oh. SMP udah jualan bakso. Jadi ibu bisa dibilang gedenya dari karena bakso ya? Ya betul, sekolahnya dari bakso. Oh, makannya juga bakso tiap hari Iya, Jaya. tiap hari. Tapi betul Pak. Oh, sarjana juga dari bakso ya. Apa? Luar biasa. Ibu, Tante. oh tantenya. Iya, saudara Oh. mama.
Kalau bantu tadi saya sini. Bapak, Suami saya. oh Pak Pak Anto. Pak Anto ya suami ya? Iya. Oh, oke baik baik. Oke yuk kita bawa. Biasa disajikannya bagaimana? Ya, boleh. Kita duduk di sini aja ya. Mana, Ya, sini aja. boleh boleh boleh. Oke, silakan. Ya, oke ya. Kita akan coba Ya, cobain. makan baksonya. Wah, ya. Dengan bumbu-bumbu rahasia Ya. ya yang sudah dipakai sejak tahun 1999. Wah, ya. Ini sudah berdiri sejak tahun 99 dan kali ini bakso legend ini juga ada lobsternya. Ya. Oke, kita akan coba ya rasa daripada bakso legend ini seperti apa. Yang bahkan dari orang dari Makassar, dari kota Makassar datang jauh-jauh ke daerah namanya Goa ya, dari kota Makassar kira-kira sekitar 30 menit ya, kurang lebih 30 menit sampai ke sini. Oke. Segera makan lobsternya, makan bakso lobsternya ya. Ini nggak cuma sekedar lobster Bapak Ibu, tapi juga namanya bakso lobster. Nah, ini kita coba nih resep rahasia. Ya, kita coba dulu ya. Gurih-gurih Bapak Ibu. Jadi dia sudah dibuka bagian ekornya. Jadi tinggal dibuka ininya, kulitnya, lalu dimakan. Nah, enak, gurih. Nah, jadi bisa makan lobster bareng bakso. Iya, restoran Daun Hijau ini menjual namanya paleko, makanan tradisional di Rapang, Sulawesi Selatan. Dan di restoran ini mereka menggunakan bumbu dan resep tradisional untuk memasak lobster air tawar sehingga rasanya memiliki cita rasa yang tersendiri. Wah, rasanya enak dan unik sekali. Paleko itu bebek ya, yang itu. Bebek, namanya itu. Oh, kalau yang ini Nama bebek lagi. juga, Pak. Ini rica-ricanya. Oh. Ini paleko namanya ini. Ya, ya, ya. Ya, kebetulan waktu itu kita tiba di sana malam hari dan sudah sangat lapar banget. Ya, jadi semua lobsternya habis tandas. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya diundang ke restoran ini oleh Pak Haji Darul yang merupakan salah satu peserta pelatihan budidaya lobster air tawar 13 tahun yang lalu di Makassar. Dan sekarang beliau sudah berhasil membudidayakan lobster dan menjual berbagai masakan lobster air tawar dan juga menjual lobster air tawar konsumsi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai mengadakan pelatihan di Makassar dan juga sudah mengunjungi beberapa tempat kuliner di Makassar. Oke, saya akan meninggalkan Makassar dan mungkin ya lain kali kita akan kembali lagi ke tempat ini. Sampai jumpa.